Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan karena saya bisa memberikan gambaran atau beberapa istilahnya informasi-informasi memang untuk pasien-pasien yang saya tangani di Wisma Atlet ini sendiri. Jadi ini adalah CV singkat saya, tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Sunarti. Saya juga selain aktif menjadi dietitian di RSDC ini, saya juga aktif menjadi konselor gizi di Dietitian ID. Jadi Dietitian ID ini adalah sebuah platform untuk pemberian informasi gizi secara online, ada di Instagram. Jadi mungkin teman-teman bisa memfollow Dietitian ID juga. Kemudian langsung saja. Jadi untuk pasien yang saya tangani adalah geriatri, perempuan, berjenis kelamin perempuan, berusia 61 tahun. Kemudian beliau masuk ke rumah sakit Wisma Atlet ini 14 September pukul 22.30 dan masuk langsung pertama ke IGD dulu, baru pada tanggal 14 September malam baru ditransferkan ke HCU. Diagnosa medis dari pasiennya adalah confirm COVID, simptomatik sedang, dyspnea et causa ARDS berat, kemudian hipertensi stage 2, kemudian ada diabetes tipe 2 dan geriatri resiko tinggi dengan post-tachyarrhythmia. Jadi mungkin yang pertama saya akan menyampaikan sedikit terkait global overview atau gambaran terkait bagaimana diabetes, kemudian hipertensi, dan juga COVID ini bisa mempengaruhi satu sama lain. Jadi untuk yang di jurnal yang saya temukan, di kedua jurnal tersebut disampaikan bahwa memang dari literatur review ataupun meta-analisis data yang telah banyak dilakukan di beberapa negara, memang menunjukkan bahwa hipertensi dan diabetes adalah komorbid utama dari confirm COVID yang memang yang memang dapat meningkatkan resiko keburukan kondisi dari pasien itu sendiri. Kemudian juga disebutkan bahwa cukup sekali bahwa diabetes itu tinggi terkait kematian dari pasien-pasien yang terkena COVID. Nah, ini adalah hubungan dari diabetes mellitus tipe 2, kemudian hipertensi, dan juga gagal nafas dengan COVID yang menyerang pada pasien. Jadi pada yang di jurnal yang saya temukan ini, dikatakan bahwa memang hipertensi ini berhubungan dengan, tadi sudah sempat disinggung oleh pemateri yang kedua, Mbak Ara, memang ada hubungannya dengan ACE atau angiotensin converting enzyme yang memang berhubungan untuk disregulasi sistem imun tubuh dari pasien COVID yang memang ada hipertensinya. Sehingga hipertensi tadi itu memang sangat erat hubungannya dengan peningkatan ekspresi dari hormon ACE2 ini yang kemudian akan berpengaruh pada sistem imun dari si pasien tersebut. Hal tersebut juga berhubungan pada pasien-pasien dengan diabetes. Di jurnal yang di sebelah kanan, This meeting is being recorded. Pada pasien diabetes ini, peningkatan sitokin proinflamasi itu cukup tinggi. Sehingga hal tersebut yang berhubungan terhadap perusakan atau penurunan fungsi sistem imun pada pasien dengan COVID. Kemudian hal tersebut juga dihubungkan lagi di bagian yang bawah, sudah saya highlight terkait ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, yang memang ARDS ini ketika berhubungan dengan diabetesnya inflamasinya cukup panjang, kemudian bisa mengarah pada disregulasi sistem imun. Disregulasi sistem imun juga akan mengarah pada inflamasi jangka panjang pada sistem respiratori atau sistem pernafasan yang akan menyebabkan kerusakan pada alveolar dan ada edema juga sehingga menyebabkan adanya timbulnya sesak yang berujung pada ARDS tersebut. Nah, tadi itu adalah global overview. Sedangkan yang saya tampilkan di sini adalah yang di Indonesia. Jadi di Indonesia pun ternyata dipaparkan datanya dari beberapa macam komorbid, dari hipertensi sampai yang paling bawah adalah immune-related disease. Disampaikan bahwa memang hipertensi dan diabetes mellitus mencapai atau menduduki 2 peringkat utama sebagai komorbid yang memang dia berhubungan untuk meningkatkan mortalitas ataupun morbiditas pada pasien dengan COVID. Hal tersebut memang tidak hanya di Indonesia ternyata. Tadi sudah dipaparkan juga di slide sebelumnya bahwa memang di secara global, seluruh dunia pun hipertensi dan diabetes ini adalah komorbid utama yang memang akan memperburuk kondisi pasien-pasien dengan COVID. Nah, ini adalah data antropometri dari pasien yang saya jadikan studi kasus. Jadi sebenarnya kalau boleh sharing sedikit, pasien yang saya tangani di HCO ini kebanyakan memang komorbidnya sering sekali adalah diabetes dan hipertensi. Untuk ginjal, kemudian penyakit jantung itu hanya 1-2 pasien. Tapi untuk ketika ada pasien masuk ke HCU dari IGD, ada pasien turun dari lantai yang rawat inap biasa ke HCU, rata-rata adalah
pasien-pasien dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, untuk pasien saya sendiri ini, karena beliau ini kondisinya memang tidak dapat dilakukan pengukuran secara penimbangan berat badan, akhirnya pada waktu itu saya ukur melalui lingkar lengan dan tinggi lututnya, sehingga saya dapatkan tinggi badan estimasi dan juga berat badan ideal estimasi. Dan status gizi yang saya hitung, saya dapatkan itu berdasarkan persentilanya. Jadi karena saya tidak dapat menghitung IMT-nya, karena yang saya dapatkan datanya Dalila, takutnya kalau menggunakan TB estimasi dan BBI estimasi akan cenderung bias. Akhirnya saya menggunakan status gizi menggunakan persentila. Didapatkan 58% dan status gizi pasien ini menunjukkan status gizi yang buruk. Ini adalah data biokimia yang diambil pada tanggal 15 September. Jadi ada data hematologi, ada kimia darah, ada hitung jenis dari sel darah, kemudian juga ada analisis gas darah juga. Di hematologi menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada leukosit. Memang leukosit ini cenderung tinggi pada pasien-pasien yang memang confirm COVID di RSDC ini. Kemudian ada juga di sini trombositnya itu menunjukkan angka yang rendah, dan juga dari bagian dari sel darah putih atau dari leukosit ada menunjukkan abnormalitas pada neutrofil dan limfosit. Ini memang akan berhubungan dengan sistem imun dari si pasien tersebut. Kemudian juga ada gula darahnya memang juga tinggi, walaupun memang tidak begitu signifikan tingginya karena masih di atasnya cukup hanya 4 digit saja. Kemudian untuk tekanan parsial oksigennya juga rendah, dan juga ditambah dengan saturasi dari oksigennya yang rendah juga. Kemudian ketika saya analisa dari hasil data biokimianya, memang leukosit, neutrofil, dan limfosit yang abnormal itu menunjukkan marker terhadap adanya dysregulasi atau infeksi yang terjadi pada pasien dengan virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga abnormalitas dari marker infeksi tersebut akan semakin mengerucutkan bahwa si pasien ini juga ditunjang dengan data positif dari data yang swabnya positif menunjukkan memang confirm terhadap COVID. Kemudian di situ juga tadi sudah disampaikan juga adanya angka trombosit yang rendah. Jadi trombositopeni ini menurut WHO 2020, jadi WHO ini adalah tata laksana untuk pasien COVID, disebutkan bahwa trombositopeni ini memang berhubungan dengan adanya dysregulasi terhadap infeksi yang mengarah kepada kondisi sepsis. Kemudian gula darah pasiennya tinggi memang karena memang beliaunya sudah ada riwayat diabetes dari tahun 2013. Kemudian kita mengarah lagi ke analisis gas darah berupa adanya kondisi alkalosis respiratorik, jadi adanya peningkatan laju nafas yang mengindikasi pasien dengan kondisi sesak. Karena memang pasiennya memang pada saat datang itu kondisinya memang sesak. Kemudian ada saturasi dan tekanan parsial oksigen yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang pasien ini mengarah kepada kondisi akut respiratory distress syndrome atau gagal nafas. Kemudian di bagian yang kiri bawah itu saya dapatkan dari jurnalnya Halakli dan Topeli, itu ditunjukkan bahwa memang tanda-tanda pada pasien yang kegawatan itu adalah merujuk pada tanda-tanda yang memang sudah ada pada pasien saya juga. Contohnya dia ada sesak, kemudian juga respiratory rate-nya lebih dari 30 kali per menit, kemudian saturasinya kurang dari 90%, kemudian juga ada trombositopeni juga salah satunya. Nah, ini adalah data fisik klinis yang juga saya ambil pada tanggal 15 September. Jadi memang keadaan umum pasiennya lemah, kemudian kesadarannya somnolen, kemudian GCS-nya juga menunjukkan 2, 3, dan 5, kemudian heart rate-nya itu cukup tinggi karena 199 kali per menit, begitu juga untuk nadi dan respiratory rate-nya. Kemudian tekanan darahnya normal, dan suhunya normal. Pada saat saya assessment untuk melihat fisik klinis kepada pasien, saya visit, pasien belum terpasang NGT. Kemudian juga memang sudah terpasang ventilator. Dan dari data fisik klinis yang sudah ada juga memang akan berhubungan juga pada data-data yang menunjang bahwa memang pasien ini adalah masuk ke dalam kondisi kegawatan dengan adanya peningkatan heart rate, kemudian nadi dan juga respiratory rate-nya juga meningkat. Yang mengarah pada pasien ini memang mengalami kondisi sesak. Kemudian ini data saat ini. Jadi pada waktu pasien datang itu kondisinya saya
sedang tidak berdinas. Jadi pada waktu itu saya hanya berkomunikasi sama perawat. Kemudian perawat menyampaikan bahwa ada pasien baru atas nama ini dengan kondisi seperti ini. Kemudian karena saya tidak berdinas, jadi saya bertanya kepada perawat bagaimana kondisi kemampuan menelan dan mengunyahnya untuk pemesanan order dietnya di keesokan harinya pada tanggal 16-nya. Kemudian si perawat ini sempat menyampaikan bahwa kondisinya dapat mengunyah dan menelan seperti itu. Akhirnya pada waktu itu saya sempat pesankan makanan lunak dengan prinsip dietnya itu diabetes. Nah, makan lunak 3 kali makan utama dan 1 kali snack. Setelah keesokan harinya saya dinas, saya coba recall, tapi saya recallnya kepada perawatnya yang menyuapi. Saya tanya kepada perawatnya, kemarin waktu disuapin itu habisnya berapa banyak, kemudian apa saja yang dikonsumsi, lauknya seperti apa. Ternyata info dari perawat, beliau hanya mau mengkonsumsi 6 suap bubur, itu pun pada makan sore. Pada makan pagi dan makan siangnya tidak dikonsumsi. Ketika saya hitungkan untuk asupan kalorinya, asupan oralnya, ternyata dari energinya, baik energi, protein, lemak, dan karbohidrat, itu menunjukkan defisit tingkat berat, karena memang hanya 6 suap. Jadi ya tidak dipungkiri bahwa memang kondisinya juga akan bisa menjadi semakin buruk kondisinya, karena juga sudah ada malnutrisi, kemudian sudah asupan ada paparan dari virus coronanya, dan juga ternyata dari asupannya juga sudah tidak baik gitu. Sehingga pasien ini memang ada keterbatasan makan, walaupun sebenarnya konsumsinya atau kemampuan menelannya tidak ada disfagia, tidak ada kesulitan menelan atau mengunyah. Cuman ada keterbatasan karena juga kondisi umum dan kesadarannya juga menurun. Nah, ini adalah riwayat personal beliau. Jadi sebenarnya beliau itu positif coronanya karena paparan dari anaknya yang memang sempat pulang dari luar kota, kemudian juga terdiagnosa positif COVID juga, kemudian sempat dirawat di Wisma Atlet juga untuk anaknya. Kemudian ternyata 2 minggu kemudian si ibu ini juga terpapar oleh virus corona. Mungkin juga si ibu sudah punya komorbid penyakit hipertensi dan diabetes, kemudian juga beliau lansia, kemudian terpapar oleh si anaknya. Akhirnya pada tanggal 14 September ini pasien dirujuk ke rumah sakit. Awalnya pasien dirujuk ke rumah sakit Bakti Husada. Tapi oleh rumah sakit Bakti Husada itu dirujuk ke IGD RSCC karena pada waktu itu alasannya adalah tidak ada penuh kamarnya. Jadi dirujuk ke rumah sakit Wisma Atlet. Untuk riwayat penyakit dahulunya, sebenarnya saya tidak bisa mewawancarai beliau secara langsung. Jadi data yang saya dapatkan untuk riwayat penyakit dahulu ini adalah data yang dituliskan oleh perawat yang sempat ditanya perawat IGD dan dituliskan di rekam medis. Jadi saya baca, kemudian saya juga tanyakan atau koordinasikan dengan perawat yang di HCU yang menangani ibu ini. Kemudian saya tanyakan, saya lihat memang ada riwayat dari diabetes mellitusnya yang tidak terkontrol dari tahun 2013. Kemudian tahun 2012 baru beliau terdiagnosa hipertensi. Jadi kalau dirunut memang diabetesnya dulu baru di hipertensinya. Dan di hipertensi ini beliau sempat mengalami tekanan darah hingga mencapai 220 sampai 110. Sehingga memang disampaikan bahwa memang diabetesnya maupun hipertensinya tidak terkontrol dengan baik. Nah, ini adalah penggunaan obat-obatan pada saat pasien sudah masuk di HCU. Jadi untuk yang pertama, resusitasi cairannya, si pasien ini diberikan cairan intravena, pinjer laktat, jadi untuk memberikan tambahan cairan dan juga elektrolit pada pasien. Kemudian pasien juga diberikan metisoprinol, obat untuk meningkatkan sistem imun, kemudian juga ada levofloxacin, merupakan antibiotik, kemudian ada metilprednisol, juga untuk menangani inflamasinya. Kemudian ada simvastatin, kemudian ada amiodaron, dexamethasone, dan vitamin B kompleks. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin dari farmakologi ini tidak ada yang memang secara signifikan berhubungan dengan interaksi dengan makanan tertentu. Yang jadi perhatian khusus mungkin adalah pada beberapa obat-obatan seperti metilprednisol, dia itu bisa menurunkan absorpsi dari kalsium karena dia adalah antagonis vitamin D. Jadi hubungan antara elektrolit dalam tubuhnya yang kita bisa tekankan di sini untuk pemberian intervensi selanjutnya. Seperti yang mungkin diberikan adanya tambahan suplementasi vitamin B kompleks. Nah, ini adalah analisis masalah dari paparan data pasien tadi. Saya coba runutkan permasalahannya bagaimana sih si pasien ini dari awal dia
memang tidak ada confirm COVID sama sekali, tapi ada komorbid lain, kemudian dia lansia, sampai akhirnya dia mengalami kondisi yang saat ini. Jadi pada awal, dari yang diagram paling atas, memang beliau adalah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol sejak 2013. Dan ternyata diabetes yang tidak terkontrol itu bisa mempengaruhi sistem renin-angiotensin-aldosteron yang didisregulasi sehingga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi pada pasien. Sehingga diabetes dan hipertensi itu sebenarnya saling mempengaruhi. Awalnya diabetes, dia kemudian menjadi hipertensi, hipertensinya pun sendiri bisa memperburuk kondisi diabetesnya. Kemudian dari kondisi tersebut, meningkatkan ekspresi dari ACE2 atau angiotensin converting enzyme yang sudah saya sempat sampaikan di jurnal sebelumnya, di overview secara global, bahwa memang diabetes, kemudian hipertensi itu memang saling mempengaruhi dan juga dapat berujung kepada disregulasi sistem imun lewat ekspresi dari ACE2 ini. ACE2 ini ketika dia meningkat, dia akan meningkatkan yang namanya sitokin proinflamasi yang menyebabkan tubuh kita bisa meningkatkan respon-respon inflamasi. Sehingga kejadian inflamasi pada pasien ini cukup tinggi, dan ketika inflamasi itu terjadi cukup tinggi, dia bisa mengarah pada systemic inflammatory response syndrome. Secara sistemik ada kondisi-kondisi inflamasi, kemudian ditandai dengan limfositnya menurun. Memang pada di data biokimia juga limfositnya menurun. Kemudian dari systemic inflammatory response syndrome ini, ketika dia mengalami inflamasi terjadi pada paru-paru secara berkepanjangan, dia bisa mengarah kepada acute respiratory distress syndrome atau gagal nafas. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya paparan virus SARS-CoV-2 si pasien tadi itu. Jadi sudah sebenarnya sistem imunnya sudah tidak baik, ada kondisi malnutrisi juga, ada gizi buruk, kemudian beliau ada diabetes, kemudian beliau juga ada hipertensi, yang memang sistem dari tubuhnya untuk menangani sistem imunnya sudah tidak istilahnya tidak baik, kemudian ada paparan dari COVID, akhirnya timbullah atau muncullah gejala-gejala yang memang mengarah kepada pasien COVID dengan komorbid, hipertensi, dan diabetes. Dan pada kondisi ARDS juga dibuktikan dengan kondisi yang adanya sesak, kemudian batuk kering, kemudian heart rate-nya meningkat, dan sebagainya hingga saturasi dan tekanan parsialnya. Disfungsi sistem imunnya sendiri pun juga dibuktikan pada data biokimia beliau yang menunjukkan bahwa leukositnya meningkat, kemudian neutrofilnya meningkat, dan juga trombositnya menurun. Dan yang juga saya berikan tanda di situ, yang ada garis putus-putus itu memang menunjukkan atau mengarah kepada kondisi kegawatan pada pasien tersebut. Sehingga pada tanggal 14 ketika beliau masuk IGD, beliau di ACC oleh dokter paru dan anestesinya pro untuk masuk ke HCU. Karena kondisinya memang tidak dimungkinkan untuk rawat secara biasa. Sehingga muncullah diagnosa gizi, adanya keterbatasan penerimaan makanan dikaitkan dengan kondisi umum yang lemah, kemudian ditandai dengan asupan peroralnya yang cukup defisit berat, yaitu energinya, protein, lemak, dan karbohidratnya cukup sangat amat rendah. Kemudian yang kedua, saya lebih mengambil diagnosa gizi untuk mengarah ke bagaimana pasien ini bisa mendapatkan diet yang khusus untuk diabetes. Jadi saya masukkan di sini adalah diagnosa terkait gangguan pemanfaatan karbohidrat, dikaitkan dengan gangguan sistem endokrin yang ditandai dengan GDS-nya tinggi. Sehingga intervensi gizi yang saya berikan, yang pertama adalah pastinya nutrisi enteral. Nutrisi enteral yang saya berikan adalah dengan prinsip diabetes mellitus, disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Tujuannya supaya apa? Supaya asupannya yang pertama meningkat. Kenapa memakai enteral? Karena memang tadi sudah diberikan gambaran bahwa si pasien ini sangat susah untuk mengasup asupan secara peroral. Sehingga enteral adalah menjadi salah satu solusi yang bisa diberikan agar asupannya bisa meningkat dan tidak memperparah dari kondisi malnutrisinya. Kemudian, kenapa saya memilih diabetes sebagai prinsipnya? Karena di sini komorbid diabetes dan hipertensi itu bisa mempengaruhi sistem imun dan bisa mempengaruhi ketika dia terdapat paparan oleh SARS-CoV-2. Ketika saya tetap saya mengacukan diabetesnya, tapi saya meningkatkan energi dan proteinnya, ditakutkan bahwa ketika saya tetap mengacu untuk meningkatkan energi dan protein, namun tidak mengatasi diabetesnya, akan cukup fatal, karena si diabetes ini sendiri memang disregulasinya cukup signifikan terhadap sistem imun, sehingga saya pilih prinsipnya untuk diabetes mellitus. Kemudian juga, kenapa enteral lagi? Karena memang nutrisi enteral ini bisa
mengatasi si pasien ini untuk tidak jatuh kepada kondisi malnutrisi yang lebih buruk. Karena sebelumnya sudah buruk status gizinya, jadi kalau misalnya tetap kita paksakan asupan per olah, pasti tidak akan masuk. Dan juga intervensi yang lain kita lakukan kolaborasi dan koordinasi, baik itu dengan perawat maupun dokter yang menangani si pasien ini. Supaya apa? Supaya komunikasi kita terjadi secara terintegrasi secara runut, kemudian kita juga bisa memberikan intervensi yang menyeluruh dan tidak sampai mengarah kepada adanya miskomunikasi. Jadi kalau bisa kita terus kolaborasi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri, jadi tidak bisa kita cuma visit pasien, terutama di kegawatan itu cuma sekali, 2 kali, enggak. Jadi setiap hari kita harus monitoring, kita evaluasi, bahkan karena keterbatasan saya adalah shift-shiftan, jadi saya cuma bisa memonitoring setiap hari dengan waktu shift saya itu. Sehingga kalau misalnya saya tidak monitoring setiap hari, ini adalah terapi gizinya. Kemudian, nah ini adalah pemilihan enteral, karena memang di critical ill sudah disebutkan bahwa enteral adalah yang memang bisa menjadi salah satu yang paling signifikan bisa meningkatkan status gizi pasien. Kebutuhan energi dan protein saya ambil pada pasien kegawatan, di sini direkomendasikan 25 sampai 30 untuk energinya dan 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Sehingga di sini saya berikan energinya adalah 1175 dan proteinnya 58 gram. Saya juga masukkan non kalori protein dengan nitrogen balance-nya seperti ini karena gini. Banyak orang bertanya kenapa kita memberikan protein non kalori. Karena memang pada pasien kegawatan dengan lansia dia itu cenderung mengalami negatif nitrogen balance sehingga nitrogen loss-nya cukup besar karena dia ada hipermetabolisme, kemudian ada muscle loss yang menyebabkan si pasien ini bisa menurunkan status gizinya secara signifikan. Kemudian untuk lemak dan karbohidratnya tadi juga disampaikan Mbak Ara, memang 30-70 untuk yang tanpa adanya respiratory deficiency, tapi 50-50 untuk yang memang pasien dengan ventilasi atau perburukan kondisi pernafasan. Sehingga saya berikan di sini lemaknya 45 dan karbohidratnya 55. Karena mempertimbangkan respiratory quotient-nya juga. Untuk cairannya memang disebutkan bahwa tidak ada manajemen khusus untuk pasien COVID untuk cairannya, tapi di sini saya juga menemukan di jurnal satunya bahwa kecenderungan hiponatremi itu pada pasien cukup tinggi sehingga perlu ada batasan. Untuk yang awal ini saya masih berikan 40 karena saya belum tahu urin output-nya seperti apa dari pasien ini. Tapi selanjutnya saya sudah mulai perhitungkan pembatasan cairan dengan total dari output urinnya ditambah dengan 500 ml. Dan ini adalah kebutuhan mikronutrien dari pasien. Untuk makanannya ini saya berikan diabetasol 6x200 cc 4 jam sekali, kemudian densitasnya 1,1, energi pemenuhannya setiap kali takar atau 200 cc-nya adalah 215, kemudian proteinnya 9, lemaknya 7 gram, dan karbohidratnya 39 gram. Nah, ini adalah hasil dari monitoring dan evaluasinya. Jadi, ketika pertama kita tahu bahwa identifikasi masalah barunya, ini sebelum intervensi ya, jadi asupan per oralnya tidak baik, defisit berat, kemudian gula darahnya tinggi, KU-nya lemah, akhirnya saya berikan rencana tindak lanjut berupa perubahan diet diabetasol 6x200, dengan tetap harus memonitoring urin output-nya. Kemudian di monitoring yang pertama, sudah mulai baik asupannya karena sudah mulai masuk untuk cair enteralnya, dan juga ada beberapa temuan identifikasi masalah baru berupa asupan karbohidratnya ternyata terhitungnya cukup tinggi, sehingga ditambahkan juga adanya peningkatan gula darah sewaktunya, yaitu 447, dan KU-nya tetap lemah, sehingga rencana tindak lanjutnya saya adalah sempat saya diskusikan dengan dokter, supaya tetap cairannya masuk, kalorinya masuk, tapi juga tidak memperberat karbohidrat, asupan dari karbohidratnya, dan tidak memperberat sesaknya. Akhirnya kita dealkan waktu itu pemberian diabetasol menjadi 5x200 cc per 4 jam. Tetap 4 jam per 4 jam, tapi dijadikan 5x200 cc. Tetap memonitor dari balance cairannya. Kemudian di monef kedua pada tanggal 17 September itu didapatkan konsumsi dari energi proteinnya normal, karbohidratnya normal, tapi lemaknya ternyata defisit. Karena memang kita tahu kalau kita menggunakan cair enteral itu cukup susah untuk menormalkan dari asupan dari pasien dari segala zat gizi gitu kan. Akhirnya identifikasi masalah baru tetap ada ke KU yang lemah dan balance cairannya positif ternyata. Sehingga tetap dilanjutkan untuk pemberian diabetasol 5x200 karena tidak ada perburukan pada asupan yang
pemenuhan asupannya sehingga tetap diberikan diabetes 5x200. Sehingga pada tanggal 18 ini MONEF3 ini menunjukkan perburukan pada kondisi pasien ini. Karena adanya gula darahnya ternyata drop sekali sampai hipoglikemi sampai menunjukkan 44. Kemudian juga ada perburukan kondisi sesaknya, didapatkan data dari analisis gasnya cukup buruk, kemudian peningkatan limfosit, kemudian penelitiannya tetap positif. Saya sempat tanyakan kepada dokter, analisis terkait hasil dari analisis darah, kenapa seperti itu? Karena memang dokter menyampaikan pada waktu itu pasien itu ventilasi dari yang alat yang dari HCU itu belum bisa memberikan suplai oksigen yang cukup kepada pasien. Sehingga pada tanggal 18 itu pasien itu rencana rujuk ke rumah sakit yang memang rumah sakit yang terdapat ruang ICU dan juga bisa berikan suplai oksigen atau pernafasan yang cukup stabil kepada pasien. Sehingga pada tanggal 19 itu pasien dirujuk ke rumah sakit Pelni. Seperti itu. Ini referensi yang saya gunakan. Jadi mungkin kesimpulannya adalah memang nutrisi enteral itu cukup sangat membantu untuk kebaikan kondisi pasiennya, walaupun tidak signifikan karena pada akhirnya si pasien ini memang ada banyak faktor yang mempengaruhi sampai akhirnya dia harus dirujuk ke rumah sakit yang memang memiliki alat yang lebih lengkap untuk kondisi kegawatannya lebih buruk lagi. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.